Terus di sini juga ada seorang panutan style juga gitu ya, dengan satu hashtag namanya 161 OTD. 161 OTD. Itu apa tuh Yes. artinya tuh? Lu dari kekurangan lo itu akhirnya lu bikin trademark lu sendiri. Yes, Lu awalnya jadi emang hero-nya orang-orang yang mungkin tubuhnya betul, mirip betul, sama lu betul, gitu. betul. Lucunya tuh kalau minor gue sering nyebutnya ini adalah penyakit, bukan penyakit malah ya, kondisi yang super low key. Karena minor itu asimptomatik. Ya semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini gue sangat senang sekali duduk di samping teman-teman yang mereka ini ternyata punya kondisi khusus. Yang di sini, yang di tengah nih ya, ada dengan kondisi thalassemia mayor, ada Stanley J. Halo Yeay. semuanya. Dan yang di Yeay. kiri sini, ya kan, ini ada Anne Yasmin dengan kondisi thalassemia minor di sini ya. Hai. Gokil. Hai Stanley, hai Akbari. Halo semuanya. Semua. Jadi ada thalassemia minor, mayor, thalassemia aktivis. Ceritanya ya. Tapi ini seru banget nih, mereka semua juga punya background masing-masing gitu ya. Kalau Mina sendiri kemarin gue satu film sama dia, Hajiman. Dia adalah Hajiman. seorang aktor. Hajiman. Jadi bahasa Korea ya. Iya makanya. Iya karena kalau di googling juga suka gitu kan. Beneran. Gitu Korea gitu kan. Agak salah translate gitu Google ya. Iya makanya. Terus di sini juga ada seorang panutan style juga gitu ya, dengan satu hashtag namanya 161 OTD. 161 OTD. Itu apa tuh artinya tuh? Sebenarnya 161 OTD itu gue bikin karena tinggi gue 161 lah kurang lebih lah. Oh iya. Ya, kurang lebih self claim Oke. aja kan boleh Oke, kan? Boleh. Kan lu nggak mungkin ditanya. Pakai sepatu tuh nggak tuh 161? Waduh gak pernah ukur lagi kayak Oke. pakai sepatu kali ya. Gitu. Jadi aslinya di bawah. Pasti di bawah ya. Terus Jangan ditekankan gitu. Iya. Jadi itu karena tinggi gue kurang lebih segitu. Ya termaksud ukuran pria yang mungil lah di kalangan orang-orang pada umumnya. Jadi gue kayak mikir kenapa nggak gue pakai kekurangan gue untuk menunjukkan showcase bahwa ternyata orang-orang yang kecil ini juga bisa style-nya nggak kalah dengan orang-orang yang tubuhnya proporsional seperti Anda. Bener nggak ya? Proporsional dong. Gue sih lebih ukuran suka style cowok. Stanley sih hari ini. Thank you. Udah pansos belum gue? Oh gitu ya. Iya. Jadi lu dari kekurangan lo itu akhirnya lu bikin trademark lu sendiri. Yes, Lu awalnya jadi emang hero-nya orang-orang yang mungkin tubuhnya betul. mirip sama lu gitu. Betul. Oh. Ya mungkin gak dibilang hero tapi banyak lah mungkin orang-orang yang kayak suka DM gue, bang makasih ya gue juga kecil, gue jadi tahu caranya styling gimana ya, lebih ke encourage orang aja karena banyak loh maksudnya orang-orang yang kecil ini merasa terintimidasi dengan orang-orang yang Seperti sosoknya saya. seperti Saya Anda minta maaf ini. Oh gitu. yang posturnya bagus gitu kan ya, mungkin orang jadi minder kayak ketika di sebelah Anda, wah secara postur saya kurang tinggi gitu kan. Nah kalau gue cara ngakalinnya sesimpel yang penting stylingnya menarik aja gitu karena menurut gue styling itu buat semua orang bisa, mau kecil kayak mau gede kayak mau badannya kayak apa aja, tinggal gimana pinter-pinter mix and match aja. Jadi gue di situ coba showcase yang bisa gue lakuin aja kayak ya OOTD yang paling simpel gitu. Dan lu jadi salah satu ikonnya dong. Nggak bisa Iya dibilang lah. Konten-konten lu yang 2 tahun lalu tuh viral banget kan, tentang style lah, tentang apa gitu-gitu. Ya mungkin kalau dibilang viral, salah satu yang bikin gua viral ya podcast bareng kantor gue ya, USS Fit ya. Jadi di saat itu gue ditanya kayak stigma apa sih yang sering didapetin sebagai yang tadi lu udah mention penyintas thalassemia mayor gitu. Lu dibilang muka lu aneh tuh katanya. Muka gua judulnya aneh, tuh ya. iya. Parah banget ya Mina. Itu di covernya gitu. Di cover ya. Mukanya suka diklaim, mukanya suka dibilang aneh, terus suka dipertanyakan gendernya cewek atau cowok gitu kan. Itu paling sering banget tuh pas awal-awal kayak bang ini cewek kah apa cewek kah? Nah lu balasnya gimana tuh kalau ditanya gitu? Cewek kah apa cewek kah? Gue juga bingung mau balasnya apa ya. Cuma cewek yang gak cuek gitu kan. Iya cewek kah bukan cowok atau cewek kah kan sama dong kalau gue baca. Iya gue bingung mau baca gimana. Tapi ya memang keadaan tubuh gue ini ya berhubungan sama kondisi penyakit yang tadi Akbar udah bilang kayak gue penyintas thalassemia mayor gitu. Gitu. Tapi akhirnya lu jelasin tuh ya. Gue jelasin di podcast itu dan ya
puji Tuhan ya karena lumayan viral tadi lo bilang ya lumayan followers gue juga nambah gara-gara itu ya. Jadi sebenarnya followers gue belum sebanyak itu, begitu ada itu baru banyak sebenarnya. Terima kasih. Jadi orang ya tahu maksudnya kondisi penyakit itu di Indonesia tuh ada, dan tahu kenapa ada orang-orang yang kayak gue mungkin secara fisik nggak seperti pria pada umumnya gitu. Jadi ya udah lebih banyak yang aware lah. Cuman ya masih ada lah kayak kalau lo ke tempat parkir gitu, kayak rambut gue lagi panjang gini kasih uang parkir, makasih mbak ya. Ya udahlah ya, mau gimana ya, emang nggak ada jakunnya, nggak ada kumisnya. Mau diperdebatin apa, jadi ya berarti aja. Emang nggak cukuran? Nggak cukuran, karena ya emang kondisi thalassemia itu kan efeknya ke setiap orang beda-beda. Ada kan yang disebut efeknya itu stunting kan. Gitu. Nah mungkin gue stunting di pertumbuhan fisik gue. Gitu salah satunya ya, mungkin nggak cowok banget kalau dibandingin sama cowok-cowok yang lain yang punya brewok atau yang punya jakun. Kayak lu juga punya, jangan nunjuk orang lu. Iya benar. Tapi gue nggak brewok, nggak bisa gue. Bikin dong Pak. Kan bisa, tadi mau. Pengen. Biar kayak hyong. Anjay. Tapi berarti stunting tuh nggak melulu tentang kekurangan gizi, tapi juga bisa tadi ya karena kondisi. Iya. Mungkin kurang gizi pas kecil ya, mungkin ya. Tapi kan nggak ada yang memprediksi bahwa gue di umur gue yang 35 tahun ini masih kelihatan kayak anak SMA. 35 cuy, gue nggak tahu men. Kok buka kartu sih? SMA. Nggak deh, gue 35. Gue itu lahir tahun 88. Anjir, gue nggak tahu men 35 lu. Nah di podcast itu, seumur gua. Nah di podcast itu juga banyak yang nggak tahu umur gue berapa. Makanya kadang ada komen yang masih kalau bukan followers lama gue kayak, bang, lu kelas berapa? Wah lu, mau balasnya gimana coba? Kalau dulu ya jujur ya sebelum ada podcast itu, gue take it serious banget. Kayak gue bisa balas, gue udah kerja gitu loh. Tapi ya lama-lama ya seiring dengan bertambahnya umur lebih ya santai, let go aja lah ya. Lu nggak bisa kontrol orang ngomong apa ke lu, ya telan aja udah. Menarik. Nggak usah diambil pusing gitu. Oke, nanti kita bakal balik lagi sama Stanley. Tapi kita sekarang ke di sini nih, ada aktor nih ya, ada Anna Yasmin. Boleh nggak dikasih penekanan kayak gitu? Anda aktor juga. Bapak panggilannya Mine atau Yasmin atau panggilan Anna? Akrabnya adalah Mine. Mine ya. Jadi kalau tapi mau aktor Anda ya. sebelah. Ya, lu gimana nih proses lu menjadi aktor gimana? Tadi kan dia dengan sebagai fashion influencer gitu kan. Lu apa sih, lebih nyaman disebut apa sebenarnya? Konten kreator aja Pak. Kalau dibilang fashion influencer tuh gue masih merasa ada banyak yang di atas gue gitu. Tapi yang spesifik ngebahas tentang badan yang seperti lu doang. Iya, kan? bener. Hebat lu. Fashion and body inspiration. Wow, nambah lagi. Iya dong. Nah, balik ke aktor nih, aktorannya seorang Mina gimana? Gue tuh emang suka acting gitu ya, rada banci tampil gitu dari kecil sebenarnya. Gara-gara mesti anak pertama? Gue anak pertama. Kenapa tuh ada hubungannya apa dengan anak pertama? Ya maksudnya kalau anak kedua kan mungkin ngeliat kakaknya suka jangan-jangan acting atau apa. Jadi anak pertama kan inspirasinya beda nih, nggak dari rumah gitu. Bener sih, inspirasinya ya TV ya kan, telenovela, sinetron zaman dulu, dan Betty Lavea gitu. Mau nyebut lebih ke sinetron zaman dulu, telenovela zaman dulu, tapi gue takut ketahuan umur gue lagi gitu. Kalau gue Dulce Maria, Cerita de Angel. Maria Mercedes. Enggak tuh kan? Tahun kan lu juga nggak tahu? Nggak tahu. Aduh, ya udah ntar. Iya. Lu tua banget berarti. Maria Mercedes lu mesti tahu itu kok. Habis ini gue kulik sih. Oke. Dan habis itu gue kuliah, gue join di psikologi gitu ya, fakultas psikologi. Ternyata ada komunitas teaternya yang super ya dia inklusif, dan dia juga jalan lah gitu kan, program-programnya, acara-acaranya. Dari situ ada aja gitu yang suka ngasih castingan, ada anak dari sekolah film ini nih lagi nyari buat short filmnya mereka. Oh ternyata it's a thing ya, film pendek yang dilakukan oleh a bunch of mahasiswa buat tugas mereka. Gue pikir tuh kayak gitu cuma di luar negeri doang, nggak tuh di film-film gitu kan. Terus akhirnya kayak gue gue daftar. Terus gue ketemu lagi komunitas lain, ada namanya Mondi Blanc. Dari Mondi Blanc gue ketemu lagi ada Bengkel Acting Kuma. Dari situ ada yang namanya Kelas Salihara, dan seterusnya. 3 tempat nih. Kalau gue sebutin semua ini kayak ketahuan banget gue kerjanya sukanya jajan kelas gitu ya. Bagus dong, belajar. Iya. Dan akhirnya waktu itu gue lagi kerja juga di salah satu media agency. Adalah yang nge-DM gue kayak, lu mau nggak screen test untuk film namanya Uni gitu. Terus kayak oh iya oke.
Dan kayak gue pikir oh ini another film festival dan bla 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 gitu kan. Gue kayak ya sure why not. Terus habis itu ternyata gue dapet, gue ketemu lah sama the super great Camilla Andini, which is director dan writernya kan. Gue ngobrol dan segala macem, pulang-pulang gue cerita ke orang tua gue kayak oh gitu, Camilla Andini tuh yang anaknya Garin Nugroho ya. Kayak hah gimana? Gimana ternyata gue ngomong sama seorang legend atau at least anaknya legend perfilman Indonesia gitu kayak. Jadi aku starstruck di situ. Tapi since then ya akhirnya aku mikir oh ini ternyata bisa aku jalani sebagai karir profesional ya ternyata. It's a thing ya. Sama kayak waktu itu pertama kali aku nemu industri short film dari teman-teman mahasiswa gitu ya. Ya udah akhirnya dari situ sih kayak udah nggak mau kerja lagi. Nggak gitu ya. Jadi sekarang full time aktor. Aku full time sekarang. Living the passion berarti ya sekarang ya. Puji Tuhan aku bisa melakukan itu ya. It's a Keren privilege ya. actually. Film bagus semua. Iya. Hahiman? Iya, apalagi gitu ya. Terbukti kan. Dari satu reviewer dibilang horor terbaik tahun ini kan. Oh iya ya. Cinecrip. Shout out. Padahal kayaknya barang-barang judul-judul yang susah ya ibaratnya ya. Betul. So it's a good thing for you guys. It's a good thing for. Terima kasih Salim. Punten. Nah, tapi juga yang menarik kalau tadi si Stanley sempat cerita juga dengan kondisi dia sebagai thalassemia major. Kalau dari si Ayo bingung. Ana Yasmin sang aktor ini dia juga dengan kondisi thalassemia minor itu gimana? Seperti apa kesehariannya? Lucunya tuh kalau minor gue sering nyebutnya ini adalah bukan penyakit malah ya, kondisi yang super low key. Karena minor itu asimptomatik. Jadi kan definisinya thalassemia sendiri kan dia genetik ya, genetic blood disorder. Ada yang mayor, ada yang minor gitu. Kalau yang mayor mungkin tadi Stanley udah sempet sebutin juga sedikit simptomnya atau apa yang harus dilaluin gitu kan. Kalau gue nggak ada, kecuali kalau dites gitu ya, HB gue, hemoglobin gue tuh ya tetap juga di bawah standar normal gitu. HB gue tuh di 9 kalau nggak salah, 8 atau nggak 9 gitu. Tapi apakah gue harus transfusi darah? Tidak. Apakah gue akan kenapa kalau misalnya gue kecapean? Enggak juga gitu. Basically gue bisa manjat gunung, bisa olahraga berat, bisa ikutan syuting yang we know lah gimana kondisi syuting gitu kan. Basically kita bisa beraktivitas yang super melelahkan secara fisik, tapi all I need is actually a good resting period, maybe like normal people would gitu. Tapi yang akan jadi potential problem adalah ketika nanti kalau aku nemu pasangan dan ever mau punya anak, ya itu kayak masalahnya di situ. Boleh dijelasin? Karena nanti kita bareng-bareng kali ya kesana. Iya boleh. Gak apa-apa. Dari yang minor dulu nanti. Benar sih. Jadi biar kalau film tuh gue gongnya gitu. Oh benar. Gue harus jadi gongnya. Gue ngasih dulu di depannya gitu ya. Jadi lu kasih foundationnya, ntar gue yang jadi gongnya. Kita bikin film gimana? Ada yang mau rekrut? Ada, tenang aja. Karena ketika gue punya thalassemia minor di sini, dan misalnya, dan ini juga tadi gue bilang ini asimptomatik. Misalnya gue nggak tahu sama sekali, dan gue ketemu sama partner gue yang dia juga nggak tahu, tapi ternyata somehow dia juga punya nih thalassemia minor ini. Ini something yang kita pelajarin di zaman sekolah dulu kayak biologi gitu kan, persilangan something. Kalau misalnya gue punya si bibit minor ini, pasangan gue juga punya, jadi probability-nya untuk anak gue lahir nanti adalah it's about 25% doang dia bisa terlahir tanpa thalassemia sama sekali. Tapi 50% dia terlahir sama kayak gue, ya nggak sih? Dan pasangan gue which is minor juga. Atau malah 25%-nya malah jadi mayor, karena kayak minor tambah mayor. Jadi ya kalau pas sekolah tadi kan udah di-mention ya, kita belajar paling simpel mungkin gini Bar, minus ketemu minus biasanya jadi plus kan? Iya betul. Nah ya udah ketika minus ketemu calon suaminya minus juga, yaitu minor gitu ya istilahnya. Ya tadi probabilitasnya kemungkinan punya anak adalah mayor seperti gua. Dan kalau kita udah ngomong mayor mungkin lebih kelihatan ada tanda-tanda secara fisik. Kayak misalnya yang paling gampang anak thalassemia tuh biasa hidungnya pesek.
Oh gitu. Jadi gue hidungnya pesek ini bukan karena keluarga gue hidungnya pesek. Emang mungkin nyokap gue nggak mancung-mancung banget, tapi kenapa gue kayak wah gitu landai? Ya itu karena salah satunya tanda sebagai gue penderita thalassemia mayor. Terus gigi, kalau lu sering ikut aktivitas donor darah ketemu anak-anak yang mayor juga, pasti rata-rata giginya kuning. Bukan kuning, maju rahangnya. Oh maju, ya kan? Okay. Jarang yang anak thalassemia tuh giginya rapi. Nah itu pengaruh juga rahang, jaw. Terus juga jarak antar mata agak jauh, space-nya. Iya bener. Itu ada beberapa tanda-tanda yang sebenarnya kalau di pelajaran anak kedokteran tuh ada di buku. Sama matanya agak merah ya? Kalau mata rata-rata kemungkinan justru lebih ke kuning. Oh kuning. Karena darahnya kan pecah terus tuh, sel darah merahnya pecah. Gitu. Jadi kejelekannya si penderita thalassemia mayor ini seperti gua, kalau minor bisa aktivitas normal, bisa seperti orang pada umumnya, nggak harus ke rumah sakit setiap bulan untuk tambah darah. Kalau gua ketika gua nggak ke rumah sakit tambah darah, that's the end of my life. Udah nggak ada ceritanya tuh. Jadi hidup lu mesti di-charge gitu kayak handphone gitu. Betul. Ibaratnya kalau misalnya orang ketemu gua, kan waktu kecil banyak ya orang yang nanya, lu ngapain sih setiap bulan ke rumah sakit tambah darah? Ngapain itu? Tambah darah tuh buat apa? Simpelnya tuh mungkin kalau gua sebut anak thalassemia mayor itu diibaratin seperti mobil aja. Jadi ibaratnya butuh bensin buat dipakai, ya kan? Nah, darah itu adalah bensin di tubuh gua. Sama kayak mobil, diisi bensinnya, kalau udah habis kan nggak bisa bikin dong kalau mobil. Nah, anak thalassemia mayor juga kayak gitu karena tulang sumsumnya tidak berfungsi untuk memproduksi sel darah merah lagi. Jadi habis terus. Cuman kalau misalnya ditanya anak thalassemia mayor itu bisa nggak sih hidup seperti orang normal? Aku bisa bilang atau gue bisa bilang mungkin 100% seperti orang normal sulit. Karena kita punya kondisi di mana kita nggak bisa memproduksi sel darah merah. Tapi is it possible to live to the fullest? Menurut aku itu possible banget. Gitu. Karena kalau untuk aku sendiri gitu ya, aktivitas normal, gue kerja kantoran, gue nge-gym, dan dan waktu kecil ya, waktu belum ibaratnya punya tanggung jawab sama kehidupan gitu ya. I'm just like a normal child. I play soccer, gue main sepeda. Cuman emang dari kecil udah dikasih tahu sama nyokap gue, setiap bulan tuh kamu harus tambah darah. So you have to know your own limit. Jadi kalau bisa nggak sih anak thalassemia mayor live their life to the fullest? As long they stick within the limit, they can do it gitu. Tapi mungkin untuk seperti atlet yang hidupnya challenging gitu ya, itu ya nggak mungkin lah, itu berat lah gitu. Kayak gue kadang-kadang sepeda, tapi ya we know all the risk gitu loh. Gitu. Kalau kayak Mine kan tadi mau ngapain aja dia masih bisa generate their own red blood cell. Kalau gue udah sama sekali nggak bisa. Itulah thalassemia mayor. Jadi kalau seorang sepasang lah ya, bilangnya bukan seorang ya, sepasang kekasih minor dan minor, kemungkinan ya anaknya akan ada yang menderita thalassemia mayor. Dan itu sangat disayangkan kalau masih terjadi di masa seperti sekarang ini, di mana sosial media udah ada, you can Google everything about thalassemia. Jadi itu mesti dicegah, dan sebenarnya itu bisa dicegah gitu loh. Caranya gampang banget. Apa gimana? Silakan, yang minor. Dan by the way tadi gue juga mau nambahin sih, yang lebih mengerikan lagi tuh kadang-kadang kalau kita udah tahu probability-nya, kita jadi agak-agak kayak, oh yaudah berarti kalau misalnya kita plan dan bikin strategi, mungkin anak pertama gue nanti ada kemungkinan dia sehat, anak kedua gue enggak. Tapi nggak bisa gitu juga, karena ini tuh kayak tadi Stanley bilang sempat mention lempar dadu. Yes. Kita nggak pernah tahu yang kita dapat itu angka berapa. Kayak tadi Mina bilang nggak tahu nih anak ke-1, kedua atau ketiga. Kayak in my family, aku anak pertama, aku thalassemia mayor karena orang tuaku menikah di tahun 87. Di saat belum ada informasi apapun tentang belum ada podcast tentang thalassemia tuh. Oke. Tertanduk belum ada nih. Kan podcast itu internet yang bunyi tetot juga belum ada itu. Oh iya benar. Jadi ya kalau di masa itu kita nggak bisa salahin orang tua kita gitu. Kayak aku nih, aku mau nyalahin mereka nggak bisa karena menurut aku nggak fair. Mereka nggak punya akses untuk mendapatkan informasi apa itu thalassemia. Bahkan di saat aku pertama kali harus terdiagnosa thalassemia, pasti mereka hancur, pasti. Gitu loh. Karena emang mereka nggak tahu dan nggak ada akses untuk tahu gitu loh. Jadi aku anak pertama, anak kedua mama aku itu sebenarnya dicek DNA-nya bersih, tapi karena
saat pengecekan udah usia kandungannya udah ya tua lah ya. Jadi kena apa aku nggak ngerti, akhirnya harus melahirkan person gitu, bayi umur 7 bulan jadi nggak survive, jadi meninggal. Dan anak yang ketiga dicek lagi DNA-nya itu kurang bagus, thalassemia major juga. Akhirnya with a hard decision, hard discussion, semuanya udah dibahas. Akhirnya di let go. Dan thank God masih dikasih kesempatan untuk punya adik yang paling kecil. Sekarang ada mahasiswa kedokteran. Wow. Jadi dokter. Nice. Sekarang udah mau mulai kerja. Puji Tuhan sehat 100%. Wah, bersih. Jadi kalau di aku 1 dan 3 yang ganjil. Ada mayornya ya. Tapi again nggak bisa diprediksi. Ada yang 1-2, ada yang 2-3. Iya, kalau aku juga, aku anak pertama, aku minor, ibu aku minor soalnya, ayahku sehat kebetulan, nggak ada genetik mayor, nggak ada genetik thalassemia sama sekali. Jadi kan kalau kayak gitu berarti sudah pasti anak-anaknya either sehat atau minor aja gitu kan. Oh gitu. Thankfully nggak ada yang bawa genetik mayor thalassemianya, tapi jadinya aku yang minor, adikku yang anak tengah itu sehat, yang ketiga, yang bungsu itu minor. But again, kayak tadi Stanley bilang, gak bisa karena gue punya tetangga yang mana dia tiga-tiganya anaknya major. Kasian banget ya, sebulan tuh bisa habis sekitar 20 jutaan lebih just for transfusion untuk 3 anaknya itu. So itu kalau yang butuh transfusinya bulanan. Bahkan aku ketemu di Thalassemia Movement di situ ada yang mingguan. Ada yang setiap 5 hari butuh transfusi darah. Wow. Dan gila men, berapa juta? Speaking from the survivor sides gitu ya, orang mikir cuman thalassemia itu cuman sebatas tambah darah. Tapi sebenarnya nggak itu. Anak thalassemia itu butuh obat namanya kelasi besi untuk buang zat besi yang tertimbun di badan mereka gitu loh. Karena saat transfusi pasti ada kan tambahan-tambahan. Sel darah merah masuk, zat besi masuk. Nah itu kalau nggak dibuang numpuk di organnya berpotensi untuk mengalami kerusakan. Kayak aku pernah ngalamin di mana ferritin aku 200.000. Itu apa artinya? Itu udah nggak normal banget. Bahkan untuk bisa hidup aja itu udah itu kadar zat besi dalam 200.000. Sementara anak-anak thalassemia itu targetnya 2.000 sampai 5.000. 200.000. Gimana? Gue 200.000. Lo berapa kali lipatnya tuh? 100 kali lipatnya. Dan di saat itu kondisi kesehatan gue tuh buruk banget. Di tahun 2008 gue sampai harus masuk rumah sakit. Jadi gue lagi di Singapura, lagi liburan, tiba-tiba pinggang gue sakit. Flight pulang ke Jakarta itu udah didorong pakai kursi roda. Di pesawat gue cuman bisa nangis-nangis kayak penerbangan berapa lama lagi nyampe ke Jakarta. Gue biasa tuh dirawat di salah satu rumah sakit pemerintah. Tapi karena usia gue saat itu udah besar, jadi ditanya mau dibawa ke rumah sakit yang biasa atau mau ke rumah sakit gawat darurat yang terdekat di rumah. Karena udah dewasa bingung dong, ya udah yang paling dekat aja. Pertama didiagnosa ada batu di ginjal karena nggak bisa kencing. Dirawat sekitar 3-4 hari, tiba waktunya gue transfusi. Ketemulah sama hematolog. Waktu itu namanya Dr. Hilman Tajudin. Dia bilang, sebelum transfusi saya mau cek semuanya. Cek HB, cek ferritin. Dari situlah ketahuan ferritin gue 200.000. Di situ kondisi kesehatan gue buruk banget, jantung gue bengkak. Gue sempet dilariin ke ICU. Gue sempet ditaker minumnya sehari gak boleh lebih dari 200 mili. Dan air mineral nggak boleh lebih dari 200 mili itu nggak nyampe. Gue pikir air mineral tuh bagus. Karena jantung gue udah bengkak, udah terlalu banyak air saat itu di jantung gue. Jadi harus ngurangin cairan. Bahkan gue dikasih minum obat supaya pipis gue tuh banyak banget. Akhirnya setelah transfusi, dokternya bilang kita coba kurangin ferritinnya. Jadi gue dirawat di rumah sakit, cuman buat pasang obat yang namanya Disural lewat suntikan, infus 12 jam setiap hari tuh dikasih. Akhirnya ferritin gue turun ke 50.000. Sakit pinggang gue berangsur-angsur hilang. Jadi efeknya kita nggak pernah tahu ada di mana itu si zat besi. But since then jadinya harus semakin rutin untuk minum obat kelasi besi tadi gitu. Betul. Dan di tahun 2008 itu kan belum ada obat minum, belum ada yang dalam bentuk tablet, pil. Mesti disuntik di bawah kulit, dipasang pakai alat 8 jam. Gila men. Jadi ya bisa dibilang. I mean the kind of suffering being a thalassemian survivor tuh hits you differently lah. The journey that you went through dari 35 tahun ya, udah berapa tahun? I was ini? diagnosed when I were 8 months old. Seumur hidup gue nggak pernah tuh tahu rasanya kalau ditanya
bedanya jadi orang sehat sama orang thalassemia apa? Lah, begitu gue umur 8 bulan gue udah ditransfusi. Jadi dari kecil ya gue kayak gini, gue nggak tahu, makanya kayak jadi orang sehat tuh gimana. Ini bekas suntikan semua nih? Wah, ini kalau ngomong bekas suntikan tuh udah kayak banyak. Iya, jadi orang mungkin kalau nggak tahu kira gue pecandu. Karena banyak bekas suntikan yang akan di tangan. Oh iya benar-benar. Dan gue jeleknya cuma punya vena kiri dan kanan. Jadi ya the level of suffering itu bukan cuma setiap sebulan sekali harus transfusi tambah darah, diinfus. Tapi kalau di masa gue kecil dulu harus disuntik di bawah perut. Ya kalau di bawah kulit paling gampang, di bawah perut lah ya. Kalau di tangan kan susah pakai alat. Dan ya kayak tadi sebenarnya ketika kita bisa mencegah ini, kenapa enggak Betul. gitu? Bukan kenapa enggak, ya malah harus dong. Harus. Kalau ngomong sekarang harus, karena semuanya udah ada, informasinya udah tersedia. Tinggal harus membuang keegoisan aja. Karena jujur aku udah menikah, dan sebelum menikah pun aku juga ngelakuin yang namanya premarital check buat istri aku. Karena again, aku nggak mau anak itu meneruskan apa yang harus aku jalani, gitu loh. As simple as ya kalau istrinya bersih, lu punya anak kan masih bisa minor. Terus terang sampai saat ini gue belum berani mengambil keputusan untuk punya anak. Setakut itu gue punya anak. Gitu. Kecuali kalau Tuhan bilang, oke, gue kasih anaknya sehat, gue terima dengan senang hati. Tapi untuk gue sendiri punya kemauan banget untuk punya anak, itu kayak slight only maybe 10% gitu. Because I believe happiness in the family, in my marriage life itu doesn't depend with kids. Oh nice. Bisa dipahamin sih. Oh berarti kalau pembawa mayor sama yang normal nggak pembawa apapun, kemungkinan anaknya minor. Kemungkinan jadi mine. Ya, jadi mine. Iya. Namanya Yasmin minor terinspirasi mine. Jangan-jangan gitu. ya. Habis ini gue cek sama Tapi gua aku mau tahu deh mine. Gitu. Dari tadi kamu tuh kelihatan seperti orang yang paham banget soal thalassemia, dan boleh tahu gak sih kamu tuh tahu kamu minor tuh kapan gitu loh? Karena banyak yang baru tahu pas udah nikah dan punya anak. Yes, pas exactly. anaknya didiagnosa, wah anak kamu thalassemia mayor, baru udah semua tuh nangis, kebakaran jenggot. Kalau nggak Nah. WhatsApp gua, Stan, ini gimana anak gua? Banyak tuh yang konsul sama lo. Ada. Kadang-kadang Nggak udah bohong, ada, udah itu ada. nikah, udah punya anak. udah punya anak, berarti kan Anaknya sakit logically baru. logically melewati premarital check up Ya. itu kan. Tapi dan emang beberapa rumah sakit menyediakan service itu, I know. Tapi maybe itu ke skip, maybe itu kayak oh ya udah nggak apa. Jadi itu kalau di Indonesia Lu bukan cinta nih. Ini gimana? Nggak boleh Ini tuh, gimana? nggak boleh tuh. Ini kayak gimana? gitu. Mine dalam mencari jodoh seperti apa? Maksudnya ada berarti kan selain ini udah cocok nih secara zodiak cocok, secara sifat cocok. Sio cocok gitu kan. Wow, Tapi beton, dia ternyata beton. thalassemia minor juga. Nah, itu gimana? Oke. Habis dari Akbar ke lo ya. Iya, San. Nggak apa dia. Sorry. Dibombardir nggak Hostnya apa-apa. dia Iya, malah iya, iya. harus. Iya. Tapi lu pernah gak sih kayak nggak belakangan deh, we always live di society yang kayak bilangnya lo harus punya pasangan yang kalau bisa agamanya selaras, Udah sukunya agamanya sama selaras. nih. Kalau gue nggak cukup, Yep. gue harus bisa memastikan itu orang tidak punya thalassemia minor That's very good. dan thalassemia mayor. That's Gue very ada good. satu kriteria tambahan sebenarnya. Susah banget tuh. Berarti sebelum pacaran udah disuruh tes atau Iya. demi apa? Ini baru mau jadian nih, baru mau nembak nih, disuruh tes. Gue tuh kayak gue sampai bilang ke siapapun yang waktu itu misalnya di PDKT sama gue kayak oke, kita mungkin punya potensi ya, tapi boleh nggak lu kalau takut jarum jangan takut, dan kedua lu harus tes. Habis itu baru dia dapet restu dari gue dan orang tua gue gitu. Pacaran doang kan aku juga nggak mau dong kayak sampai udah berapa tahun dan akhirnya gue memutuskan untuk kayak komit sama nih orang, tapi ujung-ujungnya ternyata kita nggak bisa bareng gara-gara masalah genetik gitu. Dan genetik tuh nggak cuman genetik, it's the whole being dari keluarga dan keterusan penerus gue kan gitu. Tambahan sih, iya. Tough juga berarti ya. Lumayan. Tapi jangan sedih, untungnya selama ini gue selalu diberkati untuk ketemu sama orang-orang yang ya sehat ya, maksudnya tidak pembawa sifat minor ataupun tidak mayor. Jadi Itu kayak tahu sehat karena sudah tes.
Iya, beneran gue suruh tes demi dah. Ada berapa mantan lu yang udah gokil banget asli. Gue baru pertama kali denger langsung respect. Iya. Iya, ada berapa mantan pacar lu yang suruh tes? Nah, itu mungkin thalassemia? bisa nyambung ke pertanyaan Stanley tadi ya. Jadi kan gue tahu tuh gue thalassemia minor gara-gara awalnya gue kena hepatitis dulu tuh, liver. B, C? C, I guess. Okay. Kalau I've gitu been yang there, kan. I've been there. Jadi harus cek semuanya dan mata gue kuning gitu kan. Dan itu waktu itu gue kena umur 10 tahun. Nah, one thing about thalassemia mayor juga, tapi lo correct me if I'm wrong juga ya, Stan. Orang atau anak ketahuan dia punya thalassemia mayor itu tuh pasti di masa kecil, toddler gitu kan. Most probably udah mulai kelihatan gejalanya. So, kalau misalnya udah lewat masa balita, cuman dua, either dia healthy atau ya dia minor, which itu my case. Gue taunya umur 10 tahun bahwa setelah dites darah segala macem, lo thalassemia minor coy gitu. Oh, what's that gitu kan. Terus kayak ya udah, yang penting kamu jangan kecapean gitu. Kamu juga kalau misalnya dibilang kecapean, dibilang anemia, jangan terima obat zat besi, karena again kita di Stanley bilang masalah gue bukan di zat besinya, masalah gue di sel darah merah gue yang bukannya di iklan-iklan itu ya. Sorry banget. Iklannya S belakangnya N itu ya. Kalau dia tuh sickle cell gitu, jadi sel darah merahnya nggak bagus, nggak rapi, tapi dia tetap bisa produksi. Iya, kalau gue udah nggak bagus, nggak bisa bikin. Kalau gue dikasih obat penambah darah, yang ada nanti zat besinya numpuk. Sama aja gue harus minum obat kelasi besi juga, which is miskonsepsinya tuh itu kan. Kalau anemia pasti penyelamatnya adalah obat penambah darah zat besi. That's a good point. Which ya itu sih yang kadang-kadang gue juga bilang kayak enggak, bukan gitu, saya thalassemia minor. Kamu thalassemia minor? Aduh, kamu jangan ini ya, kamu jangan ikutan ospek ya segala macam. Kayak nggak apa-apa, aku nggak kenapa-napa gitu. Ada kebingungan itu di masyarakat. Masih banyak ternyata sih. Which sebenarnya ini a good thing, karena paling enggak orang udah tahu thalassemia itu apa, tinggal tahu juga bedanya antara mayor minor itu gimana. Dan beneran deh kalau emang nggak tahu ya segera screening gitu. As simple as ya kayak tadi, mungkin ya kalau Mia harus ngeliatin fase yang gak enak kayak sakit baru cek, tapi sebenarnya once you are at your teenage life lah, udah mulai ngerti romance, udah mulai ngerti asmara, nggak ada salahnya sih kayak ask for your mom, kayak boleh nggak aku cek darah nih, aku pengen tahu aku thalassemia mayor, minor, atau ya clean gitu. Kalau misalnya udah gede nggak pernah sakit, harusnya most probably either minor atau clean gitu. Karena again tadi Mina udah bilang kalau misalnya minor kemungkinan dapetnya pasti mayor gitu loh. Dan kayak tadi udah denger ceritaku, thalassemia survivor yang mayor itu tuh it's a battle of day to day gitu. It's a continuing battle. Nggak pernah ada hari dimana kita tuh nggak menganggap kehidupan kita tuh as a battlefield. Tinggal gimana kita being grateful aja ya kalau menurut aku ya. Acceptance and being grateful gitu. Tapi kalau ditanya, is it tough? It's tough. Is it tiring? Damn tired man. I'm tired. Yes, I am. Yeah. So I was at my low stage of life, kayak ketika gua masuk usia 30-an lah ya. So I was with this one girl, broke up. Ya broke upnya nggak enak lah, split lah ya. Pokoknya split. Terus, di titik itu gue kayak mempertanyakan hidup gue tuh purpose-nya apa sih. Gitu. Bahkan setelah putus dari cewek itu, gue berpikir kayak I think marriage is not for me. Kebayang gak? Dan di saat itu gue udah capek banget ngerasain yang namanya transfusi darah setiap bulan. Bukan cuman proses disuntiknya yang menyakitkan. Kadang orang gak pernah mikir the battle of mentalnya gitu. Gimana lu harus mempersiapkan mental lu untuk rumah sakit, berhadapan dengan segala hal yang mungkin terjadi, yang kita anggap hal-hal buruk. Misalnya paling simpel, kamarnya ada nggak nih bulan ini nih buat kita transfusi nih, padahal badan kita udah nggak enak, full nggak nih ruangannya, stok darah. Oh my itu God, tuh you have to keep thinking about it gitu loh, bukan cuma sekedar masuk rumah sakit, oh gue pasti dapat ruangan, dapat darah. Itu bukan kayak walk in tinggal kayak lu bukan naro kayak gitu ya. Bukan kayak datang ke dokter, dok saya demam, datang ketemu dokter dikasih obat. Enggak, lu mesti siapin dulu sebelum ketemu dokter. Lu mesti mental dulu kayak aduh gue mesti transfusi nih, dan lu mesti terbuka sama tempat lu kerja. Kayak gue nggak bisa nutupin, kayak gue bilang gue setiap bulan butuh. Jadi it's a tiring gitu loh. Dan di saat itu gue sempat mikir kayak udahlah suicide aja lah.
Tapi gue nggak pernah mikir gimana cara suicide-nya, cuman it flash on my mind kayak kalau mati enak nih. Tapi di era itu ada satu lagu yang save my life. Apa tuh? Logic. Tahu nggak? Tahu gue Logic. Pasti tahu kan? Yang one something suicide Yeah. number prevention itu. Yeah. I kept hearing on that song, terus kayak okay, makes me stronger. Terus di situlah momen pertama gue mencoba menguatkan diri gue dengan salah satu cara bikin tato. Jadi tato pertama gue itu YNWA. 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 Oh, You never walk alone. Karena gue fans Liverpool, jadi gue tato itu. Dan sempat berdebat juga sama nyokap gue, kayak nyokap gue mikir kan, lu ngapain sih tato? Ya gue nggak menganjurkan orang untuk tato ya, enggak ya. It's your call gitu. Iya. Tapi di saat itu gue bilang kayak, gue berharap dengan adanya tato ini, gue punya pengingat bahwa emang gue tuh di dalam hidup gue nggak sendiri. Gue punya Tuhan yang selalu nemenin gue. Dan akhirnya gue ngelewatin masa itu, dan ya puji Tuhan hidup gue ya it gets better. Akhirnya gue ketemu orang yang benar-benar nolongin gue, istri gue, change my life. Nah itu menarik tuh. Lu bisa punya istri nih sekarang nih. Ya punya istri. Dan sebelum nikah istri gue tahu banget kondisi gue kayak gitu. Istri gue mau cek darah, dan ya puji Tuhan sampai sekarang kami sepakat yang kayak tadi gue bilang, untuk punya anak masih di luar skala prioritas kami. Menarik sih. Gitu. Dan gak gampang lo jadi istri untuk menerima hal itu. Yes. Respect, shout out buat istri Stanley. Karena tadi Mina udah bilang penyakit thalassemia itu bukan cuma tentang diri gue. It's not only about me, it's about my family, my partner in life. Lu nggak bisa lupain bahwa mereka tuh involved in this. That's why kalau misalnya bisa dicegah dan udah bisa dicegah dengan premarital check. Bahkan belum pre-marriage ini, pre-pacaran doang ini makanya gue respect sih, keren sih ini makanya. Karena ribet banget kalau misalnya udah thalassemia, donor, kurang darah, lagi nggak ada stok darah di sana, you know lah. Capek sih. Mau gimana, capek. Dan cara screeningnya super, gue nggak mau gampangin ya, tapi sama kayak cek darah tinggal. Kalau yang tadi transfusi darah tuh nggak bisa tinggal begini doang, kalau screen test kan premarital check beneran tinggal begini doang gitu. Dan so there's ada a lot of details to it. Pacar kamu yang sekarang udah screening? Belum lagi. Habis ini ya aku minta. Tapi mantannya udah? Udah dong. Ada berapa mantan yang sudah di tes? 3 kali ya. 3 mantan. Wah itu hebat. 3 professional advocate. Hebat. Tapi gini, karena because it's so easily done, it's so simple. Ada di setiap klinik, di puskesmas, di RS lah kalau emang nggak bisa mencapai yang klinik dan lain sebagainya lah. Please, itu udah disediakan, dimanfaatin juga gitu. Dan hasilnya tuh juga nggak nyampe kayak sebulan, setahun gitu. Result itu datang dengan super quick, apalagi kan kita I think sejak zaman pandemi tuh yang serba semuanya 24 jam tuh udah mulai ada banyak servisnya juga gitu kan. Dan buat aku tuh itu nothing tulus gitu loh. Kayak if you know then you know, if you're clean then whoops, selesai gitu, you're good. And if you're minor, there's nothing wrong with you juga gitu. If you're minor, kayak itu tidak mengubah siapa lo, itu tidak artinya bukan berarti lo sakit atau lo cacat. No, it's lebih ke kayak lo jadi lebih aware. Mungkin kadang gue suka bilangnya, lo ambil deh tes darah ini, sama aja kayak lo ngambil tes MBTI, zodiak, kolesterol gitu, diabetes. Kayak you just know a bit more about yourself. Gak usah takut ya. No, nggak ada yang perlu takutin. Karena tapi pernah dapat nggak sama cowok yang ternyata dia juga thalassemia minor pas habis tes? Temen sih, temen. Baik. Mungkin radar gue udah nyala duluan kali ya. Udah kayak din mana nih yang health, yang clean. Tapi in that case pernah ada pasangan thalassemia minor dan minor yang viral di internet. Iya, di mereka TikTok. broke up. They broke up. Mereka udah sampai mau marriage kalau nggak salah. And then they did the premarital. I got a goosebump every time I tell the story. Wow. It was a really wise decision sih. Kasian tapi ya memang ya wise sih benar. Ya karena ibaratnya kalau udah minor ketemu minor, meskipun after a discussion lu bakal sepakat nggak mau punya anak, I guess it's kind of hard sih, karena there's still a risk gitu loh. Mungkin kalau gua mayor ke minor, mayor ke bersih, outnya masih lebih dikit gitu. Tapi one thing yang pengen aku clear up juga sih di sini, bukannya kayak
mengajak orang untuk jangan nikah sama sesama minor if you are a minor. But anyway, kalau emang tadi kayak Stanley bilang, kalau emang you want to gitu ya untuk mempunyai keturunan biologically sama lo minor dan pasangan lo juga minor, ya be ready with all cost and every risk yang akan ada. Sangat tidak direkomendasikan. Kalau gue I'm against it. Okay, karena suka nih, gue suka. Udah mulai ada perdebatan. Karena capek banget gitu loh. It is. Sebagai anak thalassemia tuh no matter how strong you are, no matter how you look normal as a people, karena dibanding penyakit-penyakit yang lain, gue gak kelihatan seperti orang sakit dan tidak terlihat seperti orang yang membutuhkan pertolongan atau bantuan atau bahkan perhatian khusus. Tapi deep down we are struggling. So minor, I wouldn't recommend lah. No, it's a big no for me. Lihat ya, sebelum mau jalan, I know misalnya lo punya duitnya kayak atau lo punya mental fortitude-nya, tapi lihat dulu. Karena it's a long battle. Everyone involved yang tadi gue udah bilang, nggak cuma lu sebagai suami istri, nggak cuma sebagai keluarga besar, lu mesti pikirin impactnya ke the nation. Even targetnya 2050 mau bersih thalassemia. Kalau lu masih egois minor ketemu minor, sampai 2100 juga pasti ada gitu loh. Untuk 2050 bebas thalassemia aja susah gitu loh. Apalagi kalau masih ada yang berani, ya udahlah minor ya oke lah. Enggak sih, gue gak rekomen. Maksudnya bukannya gue egois, tapi demi kebaikan lo, pesen gue sih kayak gitu. Kalau kecuali tapi kan love always wins, gimana nih? Make sense. Gue ngerti itu love always wins. Itu argumen mutlak semua orang ya. Tapi as long as you are fully committed. Ya, let's say lu minor steril. That's it. Karena namanya hubungan suami istri ya kan, kita nggak bisa menjaga yang namanya itu, lo ngerti dong maksud gue, hasrat ya. Kalau lu udah suami istri minor dan lu nggak bisa komit, resikonya tuh lu nggak bisa tebak gitu. Lu nggak bisa tebak. 25% itu kelihatannya kecil, tapi di setiap kehamilan ingat lagi. Tapi kalau itu kejadian di lo, gue jamin you will regret it sih the rest of your life. Apalagi kalau lo parents, makanya gue gak mau. Buat gue cukup gue yang menderita, gue gak mau kalau sampai gue punya anak gue harus melewati apa yang gue lewatin dari kecil. Untuk bisa berjuang 35 tahun itu buat gue bukan satu hal yang kayak mudah. Gue kuat dari lahir, enggak. Have been ups and down. Even at my lowest point gue mau suicide. Baik, gila seru banget sih nih. Thank you Stan. Kalau hashtag gadis thalassemia itu artinya apa? Yang kamu sering utarain di sosial media? So pas pandemi kemarin tuh karena ya banyak waktu untuk berkontemplasi, anjay. Itu kayak sebuah movement gue di social media juga sih, karena gue ngelihat I might not know the suffering tentunya dari teman-teman yang mayor, tapi gue punya privilege cukup untuk bisa at least bilang bahwa this can be stopped gitu. Apalagi gue sendiri ngalamin dan gue juga masih punya tadi pembawa sifat dari thalassemia. That's why namanya gadis thalassemia itu sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya kayak project sederhana dan personal gue aja untuk kayak bikin reels, bikin konten di social media kayak Instagram, TikTok, untuk nunjukin kayaknya orang lebih works kalau misalnya tahu ini ya small bites konten kayak gini. Terus nanti kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, kita bisa ngobrol, kita bisa networking dan berkomunitas segala macamnya. Dan turns out ada impactnya sih untungnya gitu ya. A lot of people beneran nanya, banyak yang sebenarnya nanya bisa screening di mana, berapa harganya. So awarenessnya udah ada, karena sebenarnya yang mau gue target adalah yang penting orang tahu dulu gitu. Karena mau misalnya gue target di social media yang aware mungkin cuma 50%, tapi yang bener-bener actually jalan kaki dan bayar check out sampai ada plaster di sini tuh mungkin cuma berapa 1% gitu kan. That's the fact gitu. Jadi gue harap ini akan continuous juga sih sampai nanti gue udah nggak cukup usia untuk dibilang gadis lagi kali ya. Karena ya mungkin apa yang Mine dan kita lakuin ini ngomongin thalassemia ini, resultnya nggak mungkin dinikmatin besok. Gue selalu bilang mungkin yang bisa nikmatin generasi setelah kita, tapi nggak ada salahnya kita nggak egois, kita nggak ignorance, kita kasih tahu orang ada loh gitu loh. Dan kalau udah dikasih tahu lo nggak mau tahu, ya berarti
ya you're just a selfish person aja sih menurut gue, selfish. Ya, gue pribadi tahu sih ada banyak banget masalah yang dihadapin sama negara ini, even sama kita sendiri ya, mungkin orang terdekat kita ada yang lagi ngalaminnya jenis penyakit yang lebih severe, yang lebih kronik gitu. Tapi yang kayak gini-gini nih, yang kalau istilahnya luput, yang akhirnya nanti kita ibaratnya kayak menuainya di kemudian hari gitu. Itu sih kayak gue pengen. Jadi untuk membantu selain tadi screening, poin pertama, poin berikutnya juga kan stok darahnya juga harus ditingkatkan kan. Berarti kita ngajak banyak orang untuk donor darah pasti. Iya. One thing adalah gue tuh nggak bisa donor darah karena kondisi gue gitu, karena gue minor. Good point nih, baru tahu. Jadi ya kami tidak bisa donor. Iya, makin ngerasa helpless aja sih, karena gue tahu orang-orang yang butuh, gue tahu komunitas yang butuh di luar yang emang pasti butuh karena mungkin tadi ya surgery atau urgent matter, tapi kan yang ini daily basis gitu butuhnya, monthly basis. Jadi teman-teman yang udah pasti clean, selain screening dan udah tahu clean, ya donor darah aja kayak Akbari. Yuk semuanya donor darah. Ya karena kayak gini kita bisa ngeliat banyak perspektif kehidupan, dan mungkin dari episode ini kita juga jadi lebih bersyukur kalau misalkan teman-teman punya kelebihan dengan dia lahir dengan kondisi yang clean gitu kan, sehat. Dengan normal, sehat gitu ya. Jadi jangan sia-siakan hidup itu dengan hanya scrolling TikTok di rumah saja ya. Itu dia pesan dari kita hari ini. Dan terakhir mungkin dari Mine, dari Stanley mungkin bisa ada harapannya. Dari Mine dulu gak apa-apa. Apalagi mungkin buat PMI dan pemerintah. Tolong, buat PMI dan pemerintah, ayo untuk merayakan donor darah, bulan donor darah ya, bulan Juni ini. Ya gue harap sih kita bisa ketemu lah di tengah gitu ya, teman-teman yang dengerin podcast Akbari juga tertanduk ya, sorry, dengerin ini juga bisa habis ini langsung aja screening tuh, super gampang, super murah by the way. Terus mencegah selalu lebih baik daripada mengobati sih. I always believe in that, so thank you so much untuk mau peduli nggak cuma buat diri lo sendiri tapi buat kedepannya dan seterusnya juga. Ya mungkin kalau dari gue simple, buat yang tadi udah disampaikan Mine, pokoknya don't skip the part of premarital test. Itu tuh wajib, kudu, dan mesti menurut gue. Jangan jadi orang yang ignorance lah istilahnya, karena efeknya tuh benar-benar domino banget. Kayak udah ada satu, buat ngeberhentiinnya pasti bakal lebih susah. Jadi kalau mending bisa berhenti di lo. Untuk kebutuhan darah, gue sih lebih berharap kayak semua orang itu bisa donor tanpa harus peduli darah mereka tuh lari ke siapa. Jadi jangan ada skala prioritas kayak gue lihat di Instastory teman gue ada orang tua teman gue yang butuh. Ya emang lu akan lebih terpanggil, tapi sebenarnya ketika lo donor darah itu akan terdistribusi sama orang-orang yang membutuhkan sehari-hari gitu loh. Mau mereka surgery tadi atau yang harus bertahan hidup dengan salah satu caranya ya tambah darah seperti kita ini, kaum thalassemia mayor gitu, karena kebutuhannya masif dan jumlah penyintas thalassemia mayor di Indonesia sendiri tuh cukup banyak. Jadi kalau kalian abis tertanduk nggak mau lari, biasanya kan kalau orang abis tertanduk sakit tuh harus bergerak, nah langsung lah datang ke PMI ya donor. Bagus ya, agar bisa berdampak baik bagi banyak masyarakat gitu loh. Maksudnya hapuslah skala prioritas untuk berbuat kebaikan kalau menurut gue, terutama darah ya gitu. Everybody needs blood. Cause blood saves lives. That's simple. Bagus banget ya. Mereka berdua punchline nyambung ya. Bener lagi. Tapi bener tadi poinnya, ternyata 5 dari 100 masyarakat Indonesia itu adalah penderita thalassemia, penyintas mereka ya, entah minor atau major. Jadi lebih baik screening, dan kalau misalkan clean, ayo kita donor darah juga sekalian. Thank you so much for stopping by buat kalian berdua. Thank you for the opportunity. Ya, sehat-sehat, dan ya semoga kita bisa lebih berguna lagi lah di society ya. Gak tahu apalagi gue ngomong. Apalagi coba kata-kata terakhir. Dan semoga, kata-katanya Kak. Dan semoga pemerintah juga notice apa yang mungkin masih under the surface ini, karena kalau yang gerak cuman mikro nggak ada makro yang bergerak, kayaknya movement ini ya bakal segitu-segitu aja. Dan target untuk bisa zero thalassemia 2050 tuh buat gue, maaf aku agak sedikit skeptis, tapi masih jauh banget karena mungkin banyak daerah pelosok yang bahkan nggak terjangkau gitu loh. Jadi
kita mesti minta tolong banget sama pemerintah, terlibat lebih banyak lagi raise awareness tentang thalassemia ini. Kalau gitu siapapun yang akan mencalonkan jadi presiden, ya jadi Aku kesana. nggak ikut-ikut, aku nggak ikut-ikut. Tolong ya, tertanduk. Ikut-ikut. Tertanduk ini tolong ini diperhatikan ya, konten-kontennya bagus loh Siapapun bapak-bapak. yang denger lah. Gitu ya. Oke. Baik, gokil. Terima kasih banyak sekali lagi buat Mine dan juga Stanley. Sampai ketemu di Thank you. Tertanduk berikutnya. Bye bye. Bye bye.